Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas surah Al-Buruj, dan kemarin kita masih membahas tentang sebab daripada turunnya suratul Buruj pada ayat Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Binasalah orang-orang yang membuat parit api ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi, yang memiliki kerajaan langit dan juga yang maha menyaksikan segala sesuatu. Kita tahu bahwa kejadian peristiwa Ashabul Ukhdud di dalam sejarah, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi SAW, itu terbagi menjadi 3 tartib zamani, 3 peristiwa besar secara urut menurut waktu. Pertama terjadi di Irak, yang kedua terjadi di Mesir, dan yang ketiga terjadi di Yaman. Dan itu akan terus terulang, bukan hanya di 3 tempat ini saja. Bahkan peristiwa Ashabul Ukhdud itu akan terus terulang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Pertama, peristiwa yang terjadi di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu di Irak. Pembakaran terhadap Ibrahim alaihi salatu wassalam karena Ibrahim telah menghancurkan patung-patung Namrud. Maka terjadilah peristiwa pembakaran, di mana Namrud kemudian menghukum Ibrahim dengan cara dibakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ibrahim, dan Allah firmankan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Kemudian setelah itu Ibrahim berangkat dari Irak menuju Palestina, hijrah, karena tidak memungkinkan dakwah di Irak. Kemudian peristiwa yang kedua terjadi di Mesir, dan itu terjadi kepada orang dekat Fir'aun, bahkan tukang sisirnya putri-putri Fir'aun, namanya Masyitah. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Nabi SAW ketika Mi'raj, beliau lewat di sebuah tempat yang sangat harum. Kemudian ditanya, "Ini bau harum apa wahai Jibril?"
Maka Jibril menjawab, ini bau harum Masyitah, tukang sisir putri-putri Fir'aun. Masyitah adalah salah satu wanita yang menyembunyikan keimanannya bersama istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam berdakwah di Mesir. Akan tetapi Masyitah kemudian terbongkar keimanannya ketika menyisir salah satu anak putri Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh. Kemudian ketika mengambil sisir, dia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian putri Fir'aun langsung mengatakan, adakah Tuhan selain bapakku? Maka Masyitah mengatakan, ya, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Maka dilaporkan kepada Fir'aun. Kemudian Masyitah pun dihukum dengan cara dilempar ke penggorengan. Sediakan wajan yang sangat besar, kemudian ditumpahkan minyak yang sangat banyak. Kemudian Masyitah dan anak-anaknya dimasukkan di dalam penggorengan itu. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ada di Yaman. Dan itu kemarin kita sudah ceritakan sebagian besar kisahnya, terjadi kepada penduduk Najran yang ada di Yaman, yang ketika itu berkuasa rajanya seorang Yahudi yang kita kenal dengan Dzunwas. Ketika penduduk Najran ini kemudian tidak mau mengikuti kehendak rajanya agar menuhankan dirinya, kemudian malah beriman kepada agama anak muda yang merupakan kader raja untuk menjadi pengganti tukang sihirnya, akhirnya Dzunwas pun melakukan pembakaran besar-besaran. 20.000 lebih, kata Imam Ibnu Katsir, dibakar hidup-hidup karena tidak mau menuhankan raja. Tapi kemudian dari 20.000 yang dibakar hidup-hidup oleh raja itu, akhirnya ada yang lolos 1-2 dan melapor kepada kerajaan Syam yang ketika itu mayoritas Nasrani. Maka Syam pun mengirim surat ke Ethiopia untuk mengirim pasukan dari Ethiopia dan menyerbu Najran. Maka berangkatlah dari Ethiopia pasukan besar yang dipimpin oleh Riyadh dan juga Abrahatul Asram, yang kemudian menghancurkan Najran dan membunuh rajanya Dzunwas. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qutila ashabul uhdud, celaka, binasa, terlaknat orang-orang yang membuat parit api. An-nari dzatil waqud, ketika api menyala-nyala dengan sangat besar. Idhum 'alaiha qu'ud, dan para pembesarnya menyaksikan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, bagaimana mereka menyaksikan terhadap penyiksaan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, tidaklah orang-orang yang beriman yang disiksa itu alasannya hanya karena beriman kepada Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah yang maha memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Peristiwa demi peristiwa ini tidak mungkin hanya sebatas peristiwa di zaman Nabi Allah Ibrahim, di zaman Masyitah, ataupun di zaman kerajaan Dzunwas, tetapi ini akan terus terulang, di mana orang-orang kafir itu mereka akan berusaha untuk menekan kaum muslimin, menekan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Kita sering mendengar pembantaian kepada saudara kita kaum muslimin, baik yang ada di Palestina, baik yang ada di Myanmar, ataupun mungkin dalam bentuk penekanan seperti yang dilakukan oleh etnis Cina yang ada di Uighur. Dan ini akan terus berlangsung seperti itu, karena orang-orang kafir itu tidak mungkin ridha selamanya. Sebagaimana Allah berfirman, wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha selamanya orang Yahudi dan Nasrani itu sampai orang-orang Islam mengikuti mereka. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, pembunuhan, menyiksa kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab bakar di neraka. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ada isyarat tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sejahat apapun hamba itu, sekufur apapun hamba itu, sesyirik apapun hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan ampunan. Karena di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita kemudian tidak bertobat. Di sini ada kalimat kemudian tidak bertobat. Karena mereka tidak bertobat itulah maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dan azab pembakaran. Mafhum mukhalafahnya dalam ilmu tafsir, pemahaman kebalikannya, kalau mereka bertobat tentu mereka tidak dimasukkan ke dalam jahannam dan mereka tidak akan mendapatkan azab bakar. Disinilah bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya termasuk dosa besar yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya adalah al-qunut min rahmatillah. Seseorang itu putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah banyak melakukan dosa, sudah banyak melakukan maksiat, akhirnya kemudian dia pun enggan untuk bertobat. Alasannya karena tidak layak Allah mengampuni dirinya. Salah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Ya Bani Adam, lau ataitani ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu melambung sampai ke langit, kalau saya ibaratkan botol ini dosa, satu dosa satu botol, kemudian dua dosa dua botol, tiga dosa tiga botol, terus disusun sampai ke langit. Lau balagat dunubuka ananas sama, kalaulah dosamu membumbung sampai ke langit, kemudian kau datang kepadaku meminta ampun, kata Allah, maka Allah akan ampuni. Dan Allah katakan wala ubali, aku sudah tidak peduli lagi dengan dosamu. Seberapa tinggi dosamu, seberapa banyak dosamu, kalau kau minta ampun aku gak peduli, ku ampuni kamu. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu di zaman Bani Israel, di zaman umat-umat dulu, ada seseorang yang banyak melakukan dosa,
tidak ada satu dosa kecuali dia melakukannya. Pokoknya orang ini sudah banyak membawa dosa. Akhirnya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meninggal, nanti Allah akan azab dia dengan azab yang belum pernah diazab orang sebelum dan sesudahnya. Ketakutan dia. Lah menjelang wafatnya dia kumpulkan anak-anaknya itu. Kemudian dia berwasiat. Apa wasiatnya? Dia mengatakan kepada anak-anaknya, nak, kalau aku mati, bakarlah jasadku. Kemudian setelah dibakar, ambillah abuku. Kemudian kalian pisahkan abuku. Satu di laut ini, satu di laut itu. Satu di tempat ini, satu di tempat itu. Lau qudirallah, kalau seandainya ditakdirkan Allah. Jadi dia sangka kalau seandainya kemudian abunya kemudian diletakkan di sana sini, Allah tidak bisa membangkitkan dia, begitu maksudnya. Jadi kalau abunya taruh sana, taruh sini, laut sana, laut sini, Allah tidak bisa membangkitkan lagi. Karena takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengatakan kalau seandainya Allah takdirkan aku bisa dibangkitkan, tentu Allah akan mengadab diriku dengan adab yang belum pernah Allah mengadab orang sebelum dan sesudahnya. Takut dia. Betul-betul wasiat dia dilaksanakan anak-anaknya. Meninggal dia, kemudian abunya itu disebar di beberapa lautan dan di beberapa tempat yang sangat jauh. Dia tidak paham bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang ini tidak paham kalau Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Dia kira Allah tidak mampu, ya. Akhirnya kemudian Allah pun bangkitkan orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang ini dan mengatakan, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuat kamu melakukan perbuatan itu? Kau kira aku tidak mampu membangkitkan kamu, begitu maksudnya. Maka orang ini mengatakan, saya takut kepadamu ya Rabb, saya takut kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat alasan orang ini melakukan seperti itu karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat, ini menunjukkan rahmat Allah. Tapi ini umat dulu, ya. Umat sekarang tidak boleh dibakar, umat Islam dikubur. Ini kan cerita umat dulu. Ya. Maka ini bentuk rahmat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi SAW ada kakek tua sekali, usianya hampir 100 tahun. Semua dosa sudah dilakukannya. Dia datang kepada Nabi SAW setelah dia datang ke beberapa agama dan ditolak dan mengatakan tidak ada tobat bagimu karena dosamu sudah membumbung sampai ke langit. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, inni fa'altu dzamban aziman law wuzi'at ala ahlil ardi lawasi'athum. Ya Muhammad, aku ini seorang laki-laki tua, sudah banyak melakukan dosa. Kalau dosaku ini ku bagi-bagikan kepada penduduk negeri, itu sudah cukup menghancurkan mereka, saking banyaknya. Afidini kaminat taubah, apakah dalam agamamu ada taubat orang seperti aku ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ya ada. Kalau kau ingin sungguh-sungguh taubat, ada. Kemudian Rasul mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, katakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Masuklah ke dalam Islam. Karena Islam itu yahjubu ma qablah, Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Maka dia pun kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badalakallahu sayyi'atikal hasanat.
Allah telah menggantikan keburukanmu dengan kebaikan. Allah telah menggantikan keburukanmu dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang-orang kafir di zaman Dzunnuwas ini, mereka membakar 20.000 lebih kaum muslimin yang tidak berdosa dan tidak bersalah, hanya karena beriman dan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Kemudian mereka dibakar. Maka al-jaza'u min jinsil amal, namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang mereka telah membakar orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan mereka tidak bertobat, maka hukumannya mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam, dan di dalam jahanam itu mereka akan dibakar sebagaimana mereka telah membakar, mereka akan dibakar. Begitulah balasan. Dari sini bahwa kezaliman itu tidak mungkin dibiarkan. Maka jangan pernah berlaku zalim, karena orang yang dizalimi kalau sudah berdoa kepada Allah, antara dia dengan Allah tidak ada hijab penghalang doanya, dikabulkan langsung, tidak di dunia, di akhirat. Karena Rasul yang mengatakan ma min dzambin an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim, bahwa dosa yang akan disegerakan di dunia sebelum akhirat dua: satu kezaliman, dan dua pemutus silaturrahim, dan yang paling besar adalah durhaka dengan orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada tafsir ayat. Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah. Kalimat fitnah di dalam Al-Quran memiliki hampir 15 makna, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalimat fitnah itu saya tidak akan menyebutkan semua karena waktu juga. Fitnah itu juga memiliki makna al-ibtilah, ujian. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu terkadang bisa menjadi fitnah. Ya, karena harta itu melalaikan. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang orang-orang itu mudah melampau, mudah melakukan kezaliman ketika Allah bukakan dunia kepadanya. Ketika dia miskin, Masya Allah, salat rajin. Ketika dia miskin, subhanallah, rajin di majelis ta'lim. Ketika dia miskin, baiknya luar biasa, tidak sombong. Ketika mulai diberikan kekayaan, mulailah kemudian dia kurangi sholat 5 waktunya. Mungkin duhur saja, mungkin maghrib saja, lebihnya di rumahnya atau di tempat kerjanya. Kemudian semakin sibuk dengan pekerjaannya, hilanglah sholat 5 waktu di masjid, ketemunya hanya Jumat saja. Kemana biasa sering sholat, sibuk sekarang. Akhirnya Jumat pun tidak nampak. Kok Jumat gak nampak? Iya, bisnisnya sudah banyak, saya harus safar ke sana kemari, sholatnya jadi di jalan tuh. Begitulah orang sibuk. Mulai dia sombong, ya. Punya mobil udah kaca hitam, orang hitam tak nampak. Lewat sama orang tak dibuka pun, padahal tetangganya tuh bukalah kan begitu. Assalamualaikum, kan sedap tuh. Ini tidak, udah mulai sombong tuh. Cara jalannya aja sombong. Dulu waktu dompetnya nggak ada isinya, jalannya mantap. Sudah isinya penuh, makin membusungkan begitu. Begitulah manusia.
Allah uji dengan kekayaan. Kalla innal insana la yatgha. Karena terkadang ujian berupa kekayaan jauh lebih berat dibandingkan ujian berupa musibah. Orang kalau sakit bisa sabar dia. Sabar. Orang sakit kan tidur saja. Sabar. Paling tinggi mungkin tasakhut, belum merasa ikhlas dengan takdir Allah, itu saja. Tapi orang kaya ini ujiannya berat, karena dia punya fasilitas maksiat. Dia ingin zina, punya harta, ingin nabok orang, bisa bayar preman, ingin bunuh orang, bayar tukang sihir. Apa yang tidak bisa orang kaya lakukan? Ya. Terkadang dia tidak bisa seperti itu. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik, dan harta itu menjadi jahat kalau dikelola orang jahat. Begitu memang. Harta yang baik karena pengelolanya orang baik. Kalau dia orang baik, tentu harta itu akan lebih banyak disedekahkan, membantu saudara, memakmurkan kerabatnya, dan begitu seterusnya. Karena sesungguhnya hakikat harta itu, kata para ulama, at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu hanya dikumpul-kumpul, sudah kaya ditinggalkan. Itulah hakikat harta. Ada orang dari masa remaja dia gigih kerja keluar luar biasa, sampai nggak kenal waktu, kepala di bawah, kaki di atas, keringat bercucuran, banjir di mana-mana, karena hanya cari dunia. Akhirnya dia kebeli rumah yang mewah, mobil yang megah, tanah yang luas, rekening gendut, banyak dolar dan rupiahnya. Sekali kena serangan stroke jantung, mati dia. Apa kemudian rumahnya dimasukkan ke dalam kuburan? Apa kemudian mobilnya dimasukkan ke dalam alam barzah? Tidak ada yang dimasukkan ke situ. Justru kekayaannya menjadi rebutan ahli warisnya. Itulah hakikat harta, dikumpul-kumpul, habis terkumpul Anda tinggalkan. Jahil tidak jahil orang kayak gini nih. Makanya Rasul mengatakan, maluka ma'akalta fa'afnaita, wa malabista fa'ablaita, wa matasaddaqta fa'abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan itu habis. Berapa sih Anda makan sehari? Paling 3 kali, 4 kali, 5 kali dah kenyang tuh. Kemudian apa yang kau pakai juga usang. Tidak mungkin orang, Anda dulu punya pakaian di usia 10 tahun, sekarang sudah 30-40 tahun. Tidak mungkin pakaian itu dipakai terus, pasti dibuang, usang. Lalu apa yang kekal dari harta? Kata Rasul, wa matasaddaqta fa'abqaita. Apa yang kau sedekahkan, itu yang sesungguhnya hartamu yang akan dibawa pulang. Karena kalau orang yang meninggal itu, pertama yang akan meninggalkan dia apa? Hartanya dulu. Yang kedua baru keluarganya. Setelah diangkat jasadnya ke Tamiang sini yang dekatnya, kemudian dimasukkan ke liang lahat, dikubur, ditinggalkan sama keluarganya. Lalu Anda hidup sendiri di situ. Yakin keluarganya akan mendoakan Anda? Belum tentu. Ya, maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harta itu terkadang jadi fitnah. Atau bentuk fitnah itu harta adalah ketika Anda harus mengeluarkan sedekah dan zakat. Ini ada orang miskin, dia bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, bukan tetangga kita, kenal pun tidak. Tiba-tiba kita disuruh memberikan harta 2,5% sama dia, padahal dia tidak membantu bisnis kita, tidak pernah ngasih modal sama kita, tidak pernah ikut andil memperkaya harta kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, bakhil atau tidak bakhil? Berikan hartamu 2,5% sama dia, ujian. Ya, kita harus mengeluarkan zakat, itu ujian harta itu. Kalau dia dermawan, pasti dia akan keluarkan zakat walaupun orang itu tidak kenal. Yang jelas dia orang miskin, orang fakir, orang yang berhak mendapatkan zakat, nggak peduli apakah dia kerabat atau bukan, apakah tetangga atau bukan, apakah orang yang ikut andil dalam kekayaan atau bukan. Yang penting ini hak harta, harus saya keluarkan 2,5%, keluarkan untuk dia. Tapi kalau dia bakhil, mikir enak saja,
Ini harta-harta saya jungkir balik mendapatkannya. Kau datang bawa proposal kemari, emang siapa anda? Lah akhirnya begitu. Ujian memang kan begitu ya. Lah dari sini terkadang Allah menguji harta ini lebih berat dibandingkan musibah. Maka harta bisa menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum, ataupun anak. Terkadang anak itu ujian bagi orang tuanya. Sudah disekolahkan tinggi-tinggi, orang tuanya sudah jual sawah, terkadang jual rumah, terkadang tidak malu dia hutang-hutang tetangganya. Hanya anaknya itu supaya sukses, jangan seperti orang tuanya. Tapi ketika anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, pulang bukan balas budi, malah justru buat pusing orang tuanya. Diuji orang tua dengan anaknya. Padahal orang tua itu menginginkan anak itu pulang setelah punya pendidikan akan lebih baik lagi cara berfikirnya dan bisa berbalas budi. Karena umumnya kalau orang awam biasanya membesarkan anak, menyekolahkan anak itu karena ada sebuah kemauan. Nanti kalau anak sudah kerja, kalau anak sudah dapat gaji, kalau anak sudah dapat pekerjaan layak, maka dia sudah tua, enak tinggal dikirim, minta sama anak, nak saya minta ini, minta itu. Itulah harapan orang tua, orang-orang awam kan seperti itu. Tetapi orang tua yang sudah punya ilmu tentu beda cara berfikirnya. Orang tua yang sudah dapat hidayah, orang tua yang sudah punya ilmu, tentu tidak akan mungkin hitung-hitungan sama anaknya. Karena dia mendidik anak itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena anak besar supaya anak itu ngirim, bukan itu tidak ikhlas namanya. Ketika mendidik anak itu harus ikhlas. Seberapa besar pun harta yang kita keluarkan, jangan sampai dalam hati ini mengatakan supaya anak ini besar nanti gantian dia yang mendanai orang tuanya. Itu tidak ikhlas yang seperti itu ya. Tapi orang tua yang berilmu tentu tidak, ya sudah, kalaupun nanti besar anak ini jadi baik, alhamdulillah. Anak ini jadi fitnah, mungkin ini cobaan. Anak ini jadi musuh, maka ini cobaan terbesar. Tetap sabar. Karena kalau seandainya orang tua ikhlas, biasanya akan membuahkan berkah. Walaupun dia tidak meminta uluran tangan dari anaknya, tapi karena keikhlasannya membesarkan orang anaknya dengan memberikan pendidikan, insya Allah dengan berkahnya itu anak jadi baik. Tidak disuruh pun anak tak paham dengan orang tuanya. Makanya arahkan ke agama ya kan? Maka itu fitnah. Ya fitnah. Saya contohkan satu kisah. Ada seorang anak itu dikurung sama orang tuanya, tidak boleh berkawan kecuali satu orang saja. Itu pun dipilihkan kawannya oleh bapaknya. Nah, berkawanlah dengan si Anu, dia itu orangnya baik. Cukup berkawan satu orang jauh lebih baik daripada berkawan lebih satu orang tapi tidak baik, kata bapaknya. Namanya orang tua di mana-mana pasti ingin baik karena anaknya. Walaupun sebejat apapun orang tuanya, tidak mungkin anaknya pengen seperti dia. Akhirnya anaknya ini ngeluh dan mengatakan, Pak, bosanlah kalau teman cuma satu, kasihlah teman lagi. Akhirnya bapaknya mengatakan, oke, bertemanlah sebanyak-banyaknya kalau tidak percaya dengan ucapan orang tua. Akhirnya punya kawan 1, 2, 3 sampai 100 kawan. Kata ayahnya, nak, kamu walaupun punya 100 kawan, semua kawan-kawanmu itu tidak baik. Tapi abimu walaupun punya 1 kawan, dia jauh lebih baik dibandingkan 100 kawanmu, katanya. Kata anaknya, ndaklah bi, kawan-kawanku baik-baik kok. Kata bapaknya, ingin dicoba, kita buat ujian, kita ikhtibar. Kata anaknya, baik. Kata bapaknya, kalau memang kawan-kawanmu baik, begini saja, bilang sama kawan-kawanmu, bapakku telah membunuh orang, sehingga keluarga korban menuntut 2 perkara, kisos atau diat. Kisos artinya bunuh, harus dibunuh. Diat artinya tidak harus dibunuh orang yang membunuh, tetapi membayar 100 ekor unta. Coba kamu minta
bantuan kepada 100 kawanmu, bisa enggak menyediakan 100 ekor unta? Pura-pura saja ngomong begitu. Mulailah anak ini datang ke kawan-kawannya, bersandiwara sebagaimana ujian dari ayahnya. Dikumpulkanlah 100 kawannya dan mengatakan, kawan-kawanku, bapakku kemarin bunuh orang. Mati, ya matilah, namanya dibunuh. Kemudian keluarga korbannya meminta tuntutan 2 perkara. Qisas, berarti bapakku akan dibunuh, nanti aku tak punya bapak. Yang kedua, dia, bapakku tidak akan dibunuh, tapi disuruh bayar 100 ekor unta. Kalian kan jumlahnya 100, cobalah satu di antara kalian kasih 1 unta, kan pas 100 unta. Saya pinjam, saya tidak meminta. Maka kawan-kawan yang satu mengatakan, aduh, nggak ada duit saya, tak punya unta, saya pun banyak kebutuhan. Akhirnya mulailah menjauh satu-satu. Lihat, dan ini terbukti di masyarakat. Kalau orang suka pinjam uang, pasti dijauhi. Kalau orang suka ngasih duit, pasti ditemani, kan begitu. Akhirnya satu-satu hilang. Kalau urusan duit itu susah. Jangankan lagi 100 juta, 100 ribu saja pinjam harus di atas kwitansi itu. Kalau 1 juta notaris, ya, ataupun minta barang jaminan, pinjam 100 juta, jaminannya rumah harga 1 miliar, nah, baru dia mau, ya kan? Karena zaman sekarang ini sulit orang dipercaya dan orang mempercaya. Akhirnya dia datang kepada bapaknya, Pak, memang betul yang 100 orang itu tidak baik. Anaknya baru paham tuh apa kata orang tuanya. Kata orang tuanya, sekarang saya balik, saya punya kawan cuma 1 nak, tapi kawan ini baik, ingin buktikan, saya buktikan. Datanglah bapak ini ke kawannya dan mengatakan kepada kawannya, akhi, anak saya kemarin membunuh orang, matilah, dibunuh. Kemudian dia menuntut, kalau kisos anak saya akan dibunuh, kalau dia bayar dia, saya tak ada unta, 100 ekor unta banyak, dan itu anak satu-satunya. Tolonglah usahakan, saya pinjamlah kepada kamu, karena ini kawan yang baik. Akhirnya apa? Dicarikan unta 100 itu, betul-betul dicarikan, kemudian dibawa ke rumahnya, padahal ini sandiwara saja, kan gitu. Kemudian anaknya baru paham, ternyata apa? Kawan 1 jauh lebih baik dibandingkan kawan 100. Begitulah ujian, ikhwata fiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga anak itu terkadang menjadi ujian orang tua, ya harus sabar. Ya, terkadang orang tuanya subhanallah imannya luar biasa, sering ke masjid, sering dengar ngaji, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi anaknya kurang ajar. Makanya Allah mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Terkadang ada orang-orang yang membuat fitnah kepada orang-orang yang beriman. Ini satu makna fitnah. Kemudian juga makna fitnah juga, terkadang ada orang-orang yang membuat fitnah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah dari manusia itu sendiri. Terkadang laki-laki memfitnah perempuan, perempuan memfitnah laki-laki. Makanya kenapa Bani Israel ulamanya tumbang gara-gara fitnah perempuan, kan? Ya, fitnah perempuan. Kita lihat sekarang kan perempuan itu luar biasa. Dengan adanya medsos, mudah orang mengakses wanita-wanita yang fajirah, wanita-wanita yang fasik. Ya, kita lihat di jalan-jalan itu, yang tidak berpakaian syar'i, yang auratnya diumbar ke sana kemari, berpakaian tapi telanjang, itu memfitnah laki-laki. Ataupun laki-laki yang nongkrong di pinggir-pinggir jalan, kalau ada perempuan disiuli kemudian digoda, fitnah juga itu. Lah, mereka adalah orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Ini juga satu di antara makna fitnah. Tapi di sana ada fitnah yang lebih dahsyat, namanya fitnah syubhat.
Kalau syahwat itu hanya merusak moral dan akhlak, tapi kalau syubhat itu merusak pemikiran dan agama. Dulu belum ada handphone, kita tidak pernah mendengar ada orang yang menghina Allah, ada orang yang menghina Rasulullah, ada orang yang menghina Al-Quran, ada orang yang menghina syariat Islam. Hampir nyaris nggak mendengar kita. Mulai ada handphone, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada grup. Mulai kemudian muncullah orang-orang yang menghina Al-Quran. Dibilangnya Al-Quran itu harus direvisi karena tidak layak lagi hukum-hukumnya di zaman Rasul diterapkan di zaman sekarang. Enak saja mengatakan Al-Quran direvisi. Bukan Quran yang direvisi, otakmu yang direvisi, ya kan? Muncul orang-orang yang kemudian liberal. Muncul lagi orang-orang yang menghina Rasulullah. Dihinanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kata-kata yang tidak layak diucapkan, ya. Kemudian muncul lagi orang-orang yang menghina Allah, menghina syariat Islam, menghina cadar, menghina cingkrang, macam-macam dihinanya. Kita tidak pernah mendengar dulu. Hari ini kita dengar tuh. Coba bayangkan, ya. Makanya di sini fitnah syubhat ini luar biasa karena merusak agama. Mulailah orang-orang yang sesat itu membuat web dalam internet. Anak-anak muda yang kurang akidah, kurang tauhid, kurang ilmu, berselancar di dunia maya, masuk kepada web Syiah, jadi dia orang Syiah. Masuk kepada web Khawarij, jadi dia teroris. Masuk kepada Islam liberal, jadilah Islam liberal. Masuk dunia perdukunan, ingin jadi dukun. Dan kejahatan pun akhirnya apa? Ada dalam dunia medsos itu. Yang tadinya tidak berbuat jahat, karena melihat ada intrik dan trik berbuat jahat, ditiru dia, jadi jahat dia. Jadi subhanallah ikhwatu fiddin, maka ini semua fitnah. Fitnah bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Dan juga fitnah juga yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang senantiasa menekan orang-orang yang beriman. Dahulu di zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah, seorang sahabat Rasul dari Ethiopia, dia dipaksa untuk menyebut 3 huruf, disiksa habis-habisan sampai mau mati. Dia disuruh menyebut 3 huruf saja. Apa? Qul Hubal, katakan Tuhanku Hubal. Hubal 3 huruf, ha ba lam, Hubal. Disuruh menyebut 3 huruf, Qul Hubal, katakan Hubal. Tapi Bilal membantah dengan 3 huruf juga, Ahad, Ahadul Ahad, Ahad, alif ha dal, Ahad. Disuruh mengucap 3 huruf, dia bantah dengan 3 huruf. Dia tidak mau mengucapkan Hubal, dia mengatakan Ahad. Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diuji keimanannya Bilal, tapi tidak bergeming keimanannya, tetap dia mengatakan Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Umayyah sampai kemudian mencabuk, tidak berhenti mencabuk kecuali sampai capek tangannya, sampai dia mau mati. Tapi dia terus mengatakan Ahadul Ahad. Ada anak kecil nakal, sama orang tuanya disuruh berhenti, jangan main game, jangan nonton TV, suruh ngaji, dipukul. Kata anaknya, Ahad, Ahad. Kenapa kamu bilang Ahad? Katanya, ya, karena Bilal dulu waktu dipukul mengatakan Ahad. Ini anak gendeng ini, ya. Ya. Jadi ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Dulu Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ayahanda Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam ketika masuk Islam itu usia masih belasan tahun. Digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, disiksa paman-pamannya, dibakar kayu bakar, asapnya membumbung sampai dia megap, ngirup asap, megap. Ya. Dulu kan jarang orang ngirup asap, sekarang yang banyak ngirup asap. Gak usah dikasih kayu bakar, langsung beli asapnya sekarang. Sampai menggap-menggap tuh. Nabi SAW mengatakan, paman-pamannya mengatakan, utruk Muhammadan,
utruk Muhammadan, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Muhammad. Tapi dia mengatakan, ma taraktuhu wallah, demi Allah saya tidak mungkin meninggalkan ajarannya, agamanya, sampai mau mati dia. Begitulah ujian orang-orang yang beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya ngancam, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, aku akan bunuh diri dengan mogok makan. Ibu loh ya. Akhirnya betul-betul mogok makan, 3 hari gak makan, hampir mau mati. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas istiqamah dan mengatakan, pura-pura tegar di hadapan ibunya dan mengatakan, ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin thumma kharajti nafsan ma taraktu dini. Wahai ibuku, kalaupun kau punya 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu, paksa aku untuk murtad, tidak, saya tidak akan murtad dari agama saya. Begitulah dahulu. Abu Ubaidah ibn Jarrah, bapaknya kafir, membawa pedang, ikut terlibat dalam perang Badar dari pasukan Abu Jahal. Setiap dia ketemu dengan Abu Ubaidah anaknya, Abu Ubaidah lari menghindari bapaknya, ketemu lagi lari, supaya jangan sampai kemudian berjumpa dengan ayahnya kemudian baku hantam dalam peperangan. Tapi ketika ayahnya berhadap-hadapan dengan Rasulullah, dia tidak tega milih Rasul atau bapaknya, milih Rasul. Langsung dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, mundur wahai Rasul, biar bapakku kuhadapi. Akhirnya terjadilah peperangan. Abu Ubaidah membunuh bapaknya karena mau menyerang Nabi SAW. Begitu para sahabat pengorbanannya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Wallahu a'lam. Sudah masyaallah. Saya harus kemuhajirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.